muslim, kedua mukmin, meningkat ketiga muhsin, yang keempat muttaqin. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu dijelaskan oleh Khattab dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inna sungguh al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada di dalam taman-taman surga, wa uyun, dan di dekat mata air. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin diwajibkan bagi yang mampu sekali seumur hidup melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu harus di Mekah dan sekitarnya. Kemudian nanti menambah dengan tambahan yaitu ke Madinah. Sebetulnya haji hanya di Mekah dan sekitarnya. Mekah, Padang Arafah, di Mina. Nah, dengan berangkat ibadah haji manusia melihat di sana yang ada di kota Mekah adalah gunung-gunung batu, dan di luar kota Mekah lautan padang pasir. Maka kalau ada kebun, taman-taman, mata air, ini sesuatu yang amat sangat menyenangkan, amat sangat membahagiakan. Ayat 16, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Akhidhina, mereka itu orang-orang yang muttaqin di dalam taman-taman surga dan di dekat mata air tadi, mereka mengambil, akhadha ya'khudhu, mengambil, segala apa saja, ata yang Allah telah datangkan. Jadi Allah Rabbuhum, Tuhan mereka, telah datangkan, telah berikan hum kepada mereka di surga tadi. Apa saja yang didatangkan oleh Allah, mereka menikmatinya. Innahum, sesungguhnya mereka, para penghuni surga, orang-orang muttaqin tadi, kanu, keadaan mereka, qabla dzalika, sebelum itu, sebelum hidup di surga itu, yaitu ketika hidup di dunia dulu, muhsinin, mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi dunia itu mazra'atul akhirah, tempat menanam, panennya di akhirat. Mulai panen di alam kubur, karena alam kubur awalu manzilin min manazilil akhirati. Alam kubur, alam barzah adalah tahap pertama dari tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Jadi di alam kubur itu sudah mulai diberikan nikmat kubur. Jadi orang-orang di surga itu, orang-orang muttaqin yang di surga itu, akhirina, mereka mengambil segala apa saja, atahum rabbuhum, yang Allah telah berikan kepada mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah keadaan mereka itu ketika hidup di dunia dulu, qabla dzalika, sebelum hidup di surga, muhsinin, mereka orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, lalu ini penjelasan rinciannya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu, keadaan mereka itu, qalilan minal laili, sedikit sekali pada waktu malam, ma yahja'un, mereka tidur. Jadi orang-orang muttaqin tadi tidurnya sedikit ketika malam. Karena apa? Ada waktu dari malam yang digunakan untuk bangun dan berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi tidurnya sedikit, qalilan minal laili, dari waktu malam, ma yahja'un, yang mereka itu tidur. Lalu wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur, terima kasih, ashar di waktu sahur, ini sebelum subuh, yang paling hebat itu adalah sepertiga malam terakhir. Malam dibagi 3, Isya sampai jam 10 malam, malam pertama, sepertiga pertama, jam 11 sampai jam 2, sepertiga pertengahan, ini untuk istirahat.
dan sepertiga terakhir jam 2 sampai subuh itu disebut ashar. Sepertiga yang terakhir itu luar biasa sekali. Sabda Rasul menjelaskan bahwa sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi, lalu melihat siapa-siapa yang hamba mohon ampun diberi ampun, hamba-hamba yang berdoa dikabulkan doanya, hamba-hamba yang bertobat diterima tobatnya. Maka di sini disebutkan wabil ashari, di waktu sahur sepertiga malam terakhir, mereka itu yastaghfirun, mereka senantiasa mohon ampun kepada Allah, istighfar. Nah, di sini menggunakan present continuous tense, terus menerus istiqomah, rajin tiap sepertiga malam akhir istighfar kepada Allah. Jadi sebelum subuh ini waktu yang luar biasa sekali. Setiap hari waktu mustajab, yaitu sepertiga malam terakhir. Berikutnya ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka, fi amwalihim, harta mereka, hakun, ada hak, ada bagian tertentu, lisaili wal mahrum, untuk orang-orang yang miskin meminta. Dia kondisinya miskin dan minta bantuan. Wal mahrum, orang-orang yang miskin tetapi tidak meminta kepada orang yang kaya. Dalam kekayaan mereka disisihkan bagian tertentu untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Jadi orang miskin ini ada dua macam. Ada orang miskin yang karena miskinnya dia meminta kepada orang yang kaya. Kemudian ada orang miskin, dia miskin tetapi tidak mau meminta. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini ada tandanya, misalnya tiap hari pakainya bajunya itu terus. Nah, berarti bajunya hanya itulah yang dia miliki. Nah, jadi orang-orang beriman yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, kelebihan dari kebutuhan pokok, itu selalu meninfakkan harta bendanya kepada orang lain yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, kemudian berikutnya, terima kasih. Wa fil ardi, dan di bumi, ayatun, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Ini juga menjelaskan bahwa orang-orang muttaqin tadi ketika hidup di dunia memperhatikan tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah di bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita keluar rumah, rumput-rumput di depan rumah itu, di lapangan itu barusan dipotong, paginya sudah tumbuh. Kita melihat Allah di sini, Allah yang menumbuhkan rumput-rumput tadi. Kita lihat pohon mangga bertunas, tumbuh, masya Allah. Bunga-bunga mekar, ini kerja Allah semua. Jadi kita keluar rumah langsung melihat kerja Allah. Turun hujan Allah, sinar matahari Allah, berhembus angin Allah, masya Allah. Jadi kehidupan kita ini, kalau kita melihat bumi, itu ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah semuanya. Wa fi anfusikum, ayat 21, dan dalam dirimu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia ini mikrokosmos, manusia ini alam semesta yang dalam bentuk kecil. Kita bisa melihat bagaimana bisa proses melihat, kita bisa mendengar bagaimana proses bisa mendengar, kita bisa berbicara bagaimana kita bisa berbicara, kita bisa berpikir bagaimana kita bisa berpikir, bernafas, minum, ini minum, nanti minum, makan. Kalau sudah minum masuk, apa yang terjadi? Kita makan, lalu bagaimana makanan tadi? Masya Allah. Organ kita yang terbesar di rongga perut kita ini adalah lever, hati. Bagaimana hati bekerja? Manusia ini 5 liter darahnya. Darah itu apa fungsinya? Apa darah? Darah digerakkan oleh jantung. Bagaimana jantung bisa berdenyut sejak ruh ditiup sampai nanti wafat? Tidak pernah berhenti. Kita tidur pun jantung terus berdenyut, masya Allah. Nah ini, fi anfusikum, dalam dirimu ada ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah,
lil muqinin, bagi orang yang yakin. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan, memikir-mikirkan sampai mendalam. Wa fis samai, di langit, ini makrokosmos, di atas bumi itu langit. Rizqukum, terdapat sebab-sebab rezekimu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Farob bis samai wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, perhatikanlah benar-benar seluruh langit dan bumi. Innahu, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu, lahaqqun, itu pasti terjadi. Mislama annakum, seperti apa yang kamu telah ucapkan, tantikun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini sudah ada makro, tanda akhir persoalan, akhir bab. Jadi ayat 15 sampai dengan terakhir 23 dari Az-Zariyat ini luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari firman-firman Allah ini. Sebagai pembuka sampai di sini dulu. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dari dan untuk kita, Prof. Edi Armanto. Silakan, biasanya bisa mengebat. Silakan. Ya. Dipencet agak lama. Nah, saya cuma ngambil satu kata saja di sini. Saya coba cari ya. Taman surga. Nah, itu taman surga. Sebetulnya ayat ini memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, bertakwa kepada Allah. Nah, Allah memberikan harapan lah ya, janjinya kepada kita bahwasannya akan apabila kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberinya harapan untuk bisa masuk surga Allah. Nah, saya cuma mengambil satu kata kunci saja, taman surga. Ibu dan bapak sekalian ya, dalam hidup kita ini sehari-hari, kita tuh selalu mencari sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang bagus. Itulah kalau seandainya dulu pernah kita diskusikan itu kan, ada 4 hal yang sebaiknya kita lihat ya. Nah, ini sudah sering kita sebut-sebut ya. Tapi saya lupa apa hadis Nabi apa Al-Quran itu ya. Yang pertama ialah Al-Quran. Nah, sudah kita lihat ini. Yang kedua adalah orang tua kita. Yang ketiga adalah laut ya, samudra dan laut. Yang keempat adalah pemandangan yang bagus atau good view ya. Nah, kita ngambil yang keempat ini. Jadi pemandangan yang bagus. Nah, di dalam pemandangan yang bagus itu, kalau kita hidup di dunia ini, ada 3 komponennya. Ada vegetasi, ada air, ada tanah. Cuma 3 itu saja dikombinasikan ya. Nah, itu gambaran keindahan dunia. Nah, keindahan di akhirat itu di hadapan Allah ini juga ada air rupanya. Nah, ibu dan bapak sekalian, gambaran surga itu luas sekali ya, luas sekali. Nah, ini saya coba ciri-ciri surga itu dicirikan macam-macam, banyak sekali. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini hanya sebagian saja, tapi masuk di dalam satu bagian kecil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaiknya kita melihat 4 itu tadi ya. Jadi yang keempat, good view tadi ya. Jadi dihiasi sungai-sungai ya. Nah, itu dinyatakan dalam Al-Baqarah 25, An-Nisa 57. Nah, itu ciri-ciri daripada yang surganya Allah itu. Kemudian dipenuhi oleh buah-buahan. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 25. Dipenuhi kenikmatan dan ketenangan. Maryam 62. Dihiasi dengan permadani, bantal, singgasana dan segala macam. Al-Ghosyah
13 sampai 16. Nah, kemudian juga dengan pakaian yang bagus-bagus, sutera dan tebal, itu dijelaskan dalam surat Al-Insan 21. Kemudian gelang emas dan mutiara Al-Hajj 23. Jadi semuanya itu penuh kenikmatan, ya, penuh kenikmatan. Nah, itu yang dijelaskan, ya. Nah, puncak kenikmatan itu ialah daripada surga ini. Jadi inilah harapan kita pada akhir hidup kita nanti. Kita berharap kita mendapatkan puncak kenikmatan yang dijelaskan oleh Allah di dalam taman surga ini dengan beberapa ayat-ayat itu saja. Jadi kalau sekarang kita membayangkan bagaimana nikmatnya surga itu, mungkin kita pergi ke suatu tempat yang baik sekali, kemudian kita melihat, nah surga itu melebihi daripada itu. Nah itu, jadi itu tambahan daripada saya, ya. Tapi mungkin saja ada yang bisa menjelaskan tentang taman surga ini lebih luas. Tapi tentang ayat-ayat yang saya sebutkan tadi mungkin itu bisa dikaji lebih dalam. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirmanto. Rasulullah mengatakan surga itu belum ada mata yang pernah melihat, belum ada telinga yang pernah mendengar, dan tak terbayangkan. Jadi yang dibayangkan pun melebihi itu. Nah, jadi Masya Allah. Jadi surga itu sesuatu yang belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar. Mungkin kalau kita membau juga harumnya belum ada kemampuan membau yang bisa dimiliki oleh manusia di atas itu semua. Bahkan tak terbayangkan. Yang dibayangkan pun melebihi itu. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa sekali. Dan rinciannya banyak disampaikan seperti tadi disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah itu kalau sungai-sungai itu kalau di padang pasir, wah sesuatu yang sangat menyenangkan, ada sungai, ada air. Karena padang pasir itu kering kerontang, hanya pasir. Apalagi di Mekah itu gunung-gunung batu. Kalau ada taman-taman, sangat menyenangkan. Jadi kalau di Eropa itu ada dibikin oleh manusia satu taman bermacam-macam bunga, segala macam bunga ada. Wah indah sekali. Itu di foto-foto di YouTube itu ya kita lihat. Jadi dibikin suatu pemandangan yang indah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke Sumatera Barat pemandangannya indah sekali, alamnya luar biasa sekali. Dengan gunung-gunungnya, dengan surga dunia. Ya belum di akhirat. Semuanya itu memberikan motivasi bahwa kita kalau beriman dan beramal soleh menanam di dunia, nanti di akhirat akan mendapatkan seperti itu. Nah, jadi yang di bawah itu modalnya iman, kemudian amal soleh. Maka disebutkan di sini qabla dzalika, sebelum itu, sebelum di surga tadi, ketika hidup dunia dulu, muhsinin, orang-orang yang buat kebaikan terus-menerus yang didasari oleh iman kepada Allah. Mungkin Ustadz Ibar, ada lagi? Ya, saya nambahkan ya. Ya, jadi Ibu dan Bapak sekalian, para ahli itu sudah sepakat ya mengkaji Al-Quran ini yang saya sebutkan beberapa ayat tadi miniatur. Nah, ya, dalam tanda petik lah miniatur. Taman surga atau membayangkan bentuk taman surga itu bagaimana. Nah, dibuat orang di kota Belanda. Ya. Nama taman itu ya, Keukenhof namanya. Keukenhof itu sekitaran 30 hampir mendekati 50 hektar lah ya. Itu ditanam dengan sekitaran 800 varietas tulip ya. Nah, jadi di situ kalau Ibu dan Bapak sekali masuk di Keukenhof itu muter itu mungkin sehari itu kurang ya. Mungkin Prof Edi sudah pernah ke situ ke Keukenhof itu taman yang terbesar ya, mungkin terbesar di dunia yang pernah ada ya. Itu ada sekitaran 7 juta jenis umbi-umbian dan bisa dilihat itu. Jadi kalau seandainya kita melihat Keukenhof ini. Nah, setelah saya coba kaji ya Keukenhof itu, dia itu Ibu dan Bapak sekalian diinspirasi dari taman surga ini. Nah itu ya. Jadi mencoba pernah dibuat miniatur. Dalam Quran tadi seperti apa? Diwujudkan di dalam miniatur imajinasi dia gitu loh. Jadi 7 juta tanaman. Ya. Terima kasih taman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi ada pertanyaan. Ini barangkali tolong Ustadz Ibar.
Ustaz Ambali, Ustaz Nur menjawabnya nanti itu. Ini kan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada kita kalau kita orang yang bertakwa. Semana pada awal tadi juga Ustaz kan khatib selalu mengingatkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Di permulaan surat Al-Baqarah pun juga ya, udalil muttaqin. Ya, muttaqin takwa. Boleh tak kita beribadah baik itu salat malam, salat wajib, salat sunat, kemudian bersedekah pada yang meminta dan tidak meminta, tapi kita mengharapkan balasan. Ya. Balasan dari Allah ini, kan Allah menjanjikan ini. Ya. Balasan bagi orang bertakwa, ini, kenikmatan di surga. Nah, kita beribadah sama Allah itu boleh tak kita? Ya Allah. Biar dapat ini tadi. Ya Allah, aku beribadah, ya Allah, masukkan aku, ya Allah. Berikanlah sama aku surga. Dia mengharapkan balasan dari Allah. Boleh tak kita beribadah begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustadz Ibar, mohon bantuan. Bisa menjelaskan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin sedikit menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Edi Mas Salim tadi, yaitu ayat yang berkenaan dengan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga yang penuh dengan taman dan mata air. Dan ini kalau kita tanyakan apakah kita boleh beribadah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya jawabannya boleh, sebagaimana Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dalam ampunan Tuhanmu, ila maghfiratikum, kemudian fi surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, sebagai janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya memang Allah sediakan fasilitas-fasilitas yang ada di langit dan di bumi ini semuanya untuk manusia. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan informasinya kepada kita lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, hambaku yang bertanya kepadamu di mana Tuhan, katakan fa inni qarib, katakan bahwasanya aku dekat. Uji budak watad da'i iza da'an, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah khususnya bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi boleh Pak. Jadi muttaqin atau takwa ini adalah puncak pencapaian dari seorang mukmin Pak. Karena memang dalam ibadah itu sendiri ada yang kita sebut dengan ibadah individual dan ibadah sosial. Ibadah individu itu adalah ibadah yang kita kerjakan yang kegunaannya itu adalah untuk membantu jati diri kita. Namun tidak sempurna kalau kita tidak diiringi dengan ibadah kita itu dengan ibadah sosial. Jadi ibadah itu ada ibadah yang bersifat input dan output. Input ibadah yang kita kerjakan adalah untuk kebaikan yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sempurna kalau input dari ibadah yang kita lakukan itu tidak disertai dengan output. Output itu bagaimana sikap yang dilakukan oleh seorang mukmin yang telah melaksanakan ibadah. Contoh, kalau inputnya kita berpuasa sebagai bentuk upaya ketaatan kita, maka outputnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau input kita ibadah dalam bentuk solat, kita mengerjakan sebagai bentuk kewajiban, maka tidak hanya solat, namun
apa yang kita lakukan itu ada output keluar daripada apa yang telah kita laksanakan. Apa output solat? Inna sholah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, setiap ibadah yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan ibadah yang sifatnya individual dan ibadah sosial. Ibadah untuk diri kita sendiri dalam arti kata hablum minallah, dan ibadah sosial hablum minan nas. Dan kedua-duanya ini harus merupakan bagian daripada kewajiban seorang mukmin agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk sementara itu dulu barangkali jawabannya. Terima kasih. Jadi ibadah individual kepada Allah, tapi ada buahnya menjadi sosial sesama makhluk hidup. Jadi hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya ada. Jadi di sini ayat ini muhsin itu berbuat kebaikan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi orang baik itu orang yang selalu diharapkan kehadirannya. Kalau dia datang, keadaan menjadi lebih baik. Kalau orang jahat, orang yang diharapkan kepergiannya. Kalau dia pergi, keadaan jadi baik. Jadi luar biasa nih satu kata ini muhsini. Sebelum di surga, ketika hidup di dunia dulu, mereka itu muhsin. Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain. Makanya Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat kepada anas manusia, siapa saja. Mungkin Ustadz Nur bisa menambahkan informasi tentang pertanyaan Prof. Edi Masalim tadi, atau Pak Ambali. Mengharapkan pahala. Cik. Ya. Ada ilmunya. Ilmu yang diharapkan ketika ibadah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menambahkan daripada jawaban Ustadz Ibar yang ditanyakan oleh Bapak Profesor Edi Marsalim mengenai kita tentang ibadah berharap untuk masuk surga, berharap untuk dijauhkan dari api neraka. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tadi dikatakan oleh Pak Hambali ada 3 tingkatan orang beribadah. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang istimewa, dia ibadah lillah. Memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain. Mengharapkan surga tidak, untuk dijauhkan dari neraka tidak, bahkan jauh dari pengharapan untuk kenikmatan dunia. Ini yang paling tinggi niat ini. Niat ini yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, ada lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Tujuannya untuk akhirat semuanya. Tidak ada sedikit pun tujuan untuk dunia. Nah, ini juga luar biasa tentunya, karena itu yang disampaikan oleh Ustadz Ibar, banyak firman-firman Allah yang mengatakan itu. Kalau yang pertama mungkin ada di surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dia ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua tadi Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustadz Ibar, yaitu dia beribadah berharap dapat surga. Ada lagi yang paling rendah, beribadah berharap dunia. Dan ini boleh. Misal sholat tahajud, mohon kepada Allah dengan sholat tahajudnya itu supaya anaknya menjadi anak yang sukses, lulus misalnya kuliahnya, lulus di fakultas kedokteran dan lain sebagainya. Boleh. Karena dunia itu kan masalah dunia. Atau sholat tahajud, membaca sholawat ribuan kali, tujuannya ingin dapat
duit misalnya, uang. Kalau kiai yang dari Pondok Pesantren Sunan Derajat di Jawa Timur, itu kalau ingin kaya, baca sholawat, baca amaliyah tertentu istiqomah, wirid-wirid tertentu istiqomah, mintanya langsung. Sebutkan, ya Allah, aku minta duit 10 miliar misalnya. Itu boleh karena mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, dan itu yang paling rendah. Beribadah tujuannya, keinginannya untuk dunia, dan itu paling rendah dan boleh. Seperti kita seumpama Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat misalnya 1000 kali, maka akan dimudahkan segala urusan di dunianya, dan sebagainya. Banyak hadis-hadis motivasi yang tujuannya adalah duniawi, dan itu boleh. Nah, itu tiga-tiganya boleh semua. Yang tidak boleh itu terakhir. Yang ini yang tidak boleh. Tadi yang 3 itu yang boleh. Ada yang 1 tidak boleh, yaitu tujuannya ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Nah, ini yang tidak boleh. Atau riya, sum'ah, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Sholat jamaah ke masjid supaya, woi, ingin disanjung, waduh, rajinian. Ini tidak boleh. Jadi itu saja tambahan, mungkin Bapak Haji Hambali bisa untuk melengkapinya. Monggo falyatafaddal mashkur. Oh iya. Silakan ya. Terima kasih Ustaz Nur. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita semua di sini. Insya Allah kita termasuk, kalau ada pernah saya baca ini 70 ribu orang yang masuk surga. Amin. Tanpa hisab dan azab. Amin. Ya, saya baca ada pernah begitu, tapi benar gak itu ya? Nah, saya tanya di sini, benar gak itu? Ya, insya Allah gitu Pak, saya begitu. Jadi udah dikurangi dari 70 ribu itu, termasuk kita ada berapa orang ini kan insya Allah seperti itu. Pengen kita gitu Pak. Nah, saya 70 ribu itu benar gak? Kemudian apalagi ya ciri-ciri yang memang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab tadi? Mohon diberikan pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Marwan, silakan. Ya, cuma menanyakan satu aja Pak. Tadi dibagi 3 kelompok tadi ya. Bagaimana kalau orang itu hanya menjalankan kewajiban saja, itu masuk yang mana itu? Ya tidak apa-apa, pokoknya kewajibannya dijalankan, kewajiban diperintah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali Ustaz Nur, informasinya dimohon. Ya, pokoknya laksanakan. Berbagi Pak Haji Hambali. Berbagi kota. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Baik, cuma nambah kedikit baik. Ayat 15. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Bagi orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi itu juga ujuk-ujuk dia dapatkan. Di ayat 16 dijelaskan mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Surga didapatkan dan sudah disampaikan oleh Allah dalam semacam pengumuman, mungkin pengumuman kan? Allah telah umumkan bahwa orang-orang yang bertakwa melakukan semua perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dengan ikhlas, dan ikhlas pula meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Walaupun itu enak, walaupun itu manis, dia ikhlas meninggalkannya. Nah, orang-orang inilah itulah yang berat tuh Pak. Kalau yang lemak-lemak tuh biasanya ya banyak ke penyimpangan. Nah, kalau kita punya iman, punya akal untuk memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, nah itulah tadi Allah tuh menyampaikan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu menguji kita itu dengan kebaikan
dan dengan tidak kebaikan. Nah, dalam rangka menerima kebaikan, kita juga harus sabar untuk menerima kebaikan itu dan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan pemberi nikmat. Itu yang pernah disampaikan oleh Pak Burhan. Nah, kalau kita mendapatkan surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dijanjikan oleh Allah, di dalam surga itu kan, surga itu digambarkan sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kenten permai ini baiklah luas uji kita. Seluas bumi dan langit. Ini seluas bumi dan langit. Jadi kalau seluas bumi dan langit kita masuk ke dalam surga itu, manalah kita membayangkan jadi mana bucunya? Di mana bucu surga itu? Saking luasnya. Nah, jadi pengamalan kita, pemahaman kita bahwa orang-orang yang sudah melakukan perbuatan baik yang tidak melanggar perintah Tuhan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita jangan ragu-ragu dengan itu. Husnuzon kita untuk menerima itu. Nah, kalau kita beribadah mengharapkan itu, Prof, itu ada kesewajarannya. Karena Allah sudah membuka pintu, silakan. Sari'u, sabiku. Kan gitu? Bersegeralah. Sabiku itu berlomba-lomba, siapa yang banyak, dia banyak dapat. Sari'u, cepat-cepat. Kan gitu. Jadi dua kalimat ini sama-sama menuju jannah yang luasnya 11 langit dan bumi. Nah, adapun yang sari'u ila maghfiratin mir rabbikum uiddat lil muttaqin tadi, itu bagi orang-orang yang bersedekah. Bersedekah dalam waktu lapang, sempit, membantu orang walaupun bukan dengan uang, membantu dengan tenaga, dengan pikiran, itu semuanya, Pak. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, maka di ujung surat Az-Zumar, Pak, di ujung surat Az-Zumar kita ngomong pada saat itu setelah kita di dalam surga, wa qalul hamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, kita kaget ngomong di surga itu, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Di dalam Al-Quran itu ada 5, salah satunya janji-janji Allah. Jadi janji-janji Allah itu salah satu yang termasuk di dalam kumpulan Al-Quran ini. Ada 5 janji Allah, ya salah satunya. Nah, kita akan mendapatkan surga itu dan kita berterima kasih. Sadar kita bahwa inilah hasil kita selama ini. Hasil kita galak tadabbur, hasil kita galak mengikuti pengajian. Ada kue kita ngaji, dak kate kue kita lesu. Lah ini anak hari Senin kita ngaji. Iya. Ngaji lagi dak galak 2 mikro, nak semikro baik. Kadang-kadang ada ini stop yang tidak sampai di mikro. Nah, jadi di sini kepada kami, ya, kita telah memberikan tempat ini kepada kami, kepada kita. Memberikan tempat surga itu maksudnya, lah masuk kita. Setelah digiring oleh malaikat Ridwan. Karena ada 2 itu, ada wasiqal ladzina nakafaru, ada wasiqal ladzina taqaw. Nah, kita ini termasuk nattaqaw, Pak. Orang yang digiring oleh Allah, oleh malaikat ke surga bagi orang yang itu adalah disucapkan salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Masuklah kamu, masuklah, silakan, monggo. Nah, begitulah kebalikannya juga di dalam yang wasiqal ladzina kafaru. Itu kebalikannya, Pak. Kalau pacak kita masuk yang wasiqal ladzina taqaw. Amin. Di sinilah ucapan kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan innalil muttaqina fi jannati wa uyun, nah kita kembali ke ayat 74 ini. Jadi kalau kita mengharapkan seperti kata Ustaz Nur yang pertama tadi, tidak mengharapkan apa-apa,
ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan apa? Rahmat Allah, ridho Allah. Tidak tercapai Pak hasil kerja kita selama 80 tahun umur kita sekarang ini berapa nih? Ada berapa persen kebaikan yang sudah kita lakukan pahalanya dibandingkan dengan yang penyimpangan? Di dalam Samudra Al-Fatihah itu kan sudah disebutkan. Harapan kita hari ini tuh membahas Fatihah lagi sebenarnya Pak. Cuman ya karena masih banyak yang belum puas kan. Nah jadi kalaupun kita cuma ngandalkan hasil kita sholat, puasa dicampur ngupat-ngupat pulau kan, tidak tercapai. Oleh karena itu kita mengharapkan benar yang pertama itu lillahi ta'ala. Kita mengharapkan ridho Allah saja. Kalau Allah sudah ridho, tak ketik lagi yang menghalangi kita Pak. Jadi ridho Allah. Di samping itu mengharapkan ridho Allah dalam sholat, dalam bersedekah bukan tidak boleh. Boleh seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nur tadi. Barangkali itu segera tambahan saya. Terima kasih Pak Ambali. Jadi terima kasih pagi ini kita mempelajari bahwa orang beramal itu bertingkat-tingkat. Yang pertama paling tinggi ridho Allah, yang kedua kebahagiaan akhirat, yang ketiga untuk kebahagiaan dunia juga boleh. Jadi kita bapak-bapak saya baca itu kalau orang mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, ada manfaat yang bisa diperoleh. Salah satunya bebas dari fakir, itu bernyanyi. Nanti di akhirat diselamatkan Allah dari siksaan api neraka. Itu hadisnya itu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi masya Allah itu luar biasa sekali. Ringan sekali, cukup la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari. Hikmahnya banyak. Nah, yang susah itu istiqomahnya itu. Istiqomahnya itu. Nah, kemudian kalau kita baca surat Al-Waqiah tiap malam, dijaga oleh Allah rezekinya. Itu makanya ada buku kecil tadi itu, buku kecil itu judulnya surat kaya. Apa ini saya pelajari? Oh ternyata Al-Waqiah. Nah, itulah yang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Anaknya perempuan semua 3. Tiap malam dianjurkan dia untuk membaca surat Al-Waqiah. Jadi termasuk fadilah-fadilah itu boleh untuk dunia. Nah yang tidak boleh itu kalau beribadah untuk dipamerkan kepada manusia. Saya ngantuk banget, wah tadi malam itu saya sholat malamnya lama jadi ngantuk, hilang semua pahalanya. Karena ingin didengar orang, namanya sum'ah. Jadi kita sekalian mohon pertolongan kepada Allah supaya dihindarkan dari syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, yang Rasul sangat khawatir terhadap itu. Jadi ada 3 ya, riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, lalu satu lagi apa tadi? Ya 2 ya, yang ingin diketahui orang. Tapi kalau yang tertinggi tadi pokoknya ridho Allah. Nah, itulah yang kita harapkan, ridho Allah dan rahmat Allah. Rasul sendiri mengatakan orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Ustaz Ibar mungkin bisa nambahkan. Ya, untuk baiklah, kami ingin menambahkan sedikit ya, tentang masalah penyakit hati ya, yang kalau kita dengarkan hadis ini ngeri-ngeri sedap juga Ustaz. ya, ya. Jadi ada hadis Nabi SAW, inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamati alaih. Sesungguhnya mula pertama manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafaha ni'amahu. Kemudian dihadapkan dan diperlihatkan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka hidup di dunia. Fa'arrafahu, dan mereka pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya di akhirat itu nanti pada hari kiamat, fama amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat yang kami berikan kepadamu ketika kamu hidup di dunia? Maka orang yang pertama mati syahid ini berkata, qatal tufik, ya Rabb, kami berjuang di jalanmu hatta stushhidtu,
sehingga kami mati syahid. Kata Allah atas jawaban itu, kazabta, kalian berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, kalian mati syahid, kalian berjuang itu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang mati pemberani atau orang-orang yang pejuang. Kemudian faqad qil, sudah diakui oleh manusia yang lain. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, orang yang belajar ilmu termasuk kita di majlis ta'lim ini, wa qara'al Qur'an, dan dia salah satu orang yang suka membaca Al-Qur'an. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, dihadapkan dan diperlihatkan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka hidup dunia. Maka Allah bertanya, fama amilta fiha, kalian gunakan untuk apa nikmat yang telah kami berikan kepada kalian ketika hidup di dunia? Maka mereka berkata, qad ta'allamtul ilma wa 'allamtuh, ya Rabb, kami di dunia itu kami belajar ilmu dan kami mengajarkan ilmu yang kami miliki. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan kami adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an. Lalu atas jawaban itu Allah berkata, kazabta, kalian berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqala 'alim, kalian belajar itu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Tidak ada ilmunya yang paling hebat kecuali ilmuku. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala wa huwa qari, kalian membaca Al-Qur'an itu hanya ingin dikatakan aku yang ahli dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret mereka di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Arti menyeret mereka di atas wajahnya, mereka ditarik oleh malaikat dengan kedua kaki dan membiarkan wajah mereka di tanah sehingga akhirnya mereka dilemparkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga adalah seorang laki-laki wasa'allahu alaihi wa atahu fil asnafil mal, seorang laki-laki yang diluaskan oleh Allah rezekinya sehingga dikaruniai dengan harta yang begitu banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu mereka ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat yang telah kami berikan kepadamu? Kata mereka, ma taraktu fiha, ya Rabb, tidaklah sesuatu yang kau ridhoi dan yang kau sukai agar dibantu, maka pasti kami akan membantunya ya Rabb. Kata mereka ketika mereka di hari kiamat. Lalu apa kata Allah? Kazabta, kalian berdusta. Akan tetapi kalian melakukan hal itu hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang jawad, dermawan. Faqad qil, dan kalian sudah dapatkan itu pujian dari manusia-manusia yang lain. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka ketiga tipe orang manusia ini, yang mengaku berjuang, yang mengaku ahli ilmu dan membaca Al-Quran, yang mengaku ahli dalam bersedekah, kemudian mereka semuanya itu diseret oleh Allah di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini adalah merupakan hadis untuk kita semua, agar niat dan hati kita tetap terjaga. Apa yang kita laksanakan ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu mungkin yang dapat Amin. kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah. Semoga kita sekalian mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjadi orang-orang yang benar, terutama dalam niat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu. Terakhir kita Pak, akhiri. terakhir Pak Haji, ada ziyadah doa untuk jamaah kita, yaitu Ibu Hajah Ermayuti yang berulang tahun. Kita ucapkan selamat Ibu, semoga sehat panjang umur, istiqomah dalam beribadah. Dan juga terima kasih untuk ada lagi ibu-ibu yang mungkin arisan ya. Kita doakan juga sehat panjang umur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa akhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus salam ya
mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar mutakabbir ya khaliq ya bari musawwir ya ghafar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qabid ya basit ya khafid ya rafi' ya mu'azz mudri ya sami' ya basir ya hakam ya adri ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya ali ya kabir ya hafiz ya muqit ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi' ya hakim ya wadud ya majid ya syahid ya haqq ya wakil ya qawi ya matan ya walid ya hamid ya ma'sum ya mubtin wa matu ya hayy ya qayyum ya jid majid ya wahid ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya wali akhir ya batan ya wali muta'ali baru ya tawwab ya mutaqim rabbukum malikal mulki dzul jalali wal ikram ya muqsid ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya dhur ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur azza jalla dzikruhu Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna allati idza du'ita biha ajabta wa idza su'ilta biha a'taita wa inna nas'aluka bi barakati hadzal majlis. Inna nas'aluka ya Allah as-sihhata wal afiyah. Inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah min kulli bala'i wal waba. Ya muyassir yassir umurna umurud dunya wal akhirah ma'a rahati liqulubina was-sihhati was-salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina khususan fi Ibu Hajah Ermayuti. Yassir umurahu, yusir umuraha, yassir umuraha, wa la tu'assir umurud dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi a'marina ya Allah li ta'atika bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Nuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.